Assalamualaikum semuanya para penonton subscriber channel YouTube Radio PRFM. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ya dari pemain Preman Pensiun 6, Kang Sandy yang meranin sebagai Roy. Benar. Kang Sandy apa kabar? Baik-baik saya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang, sekarang lagi sibuk apa nih Kang? Sekarang lagi sibuk di kerja sebagai syuting aja sih sekarang. Lagi di syuting aja sekarang fokusnya. Kalau syuting itu kan sampai sekarang berarti masih syuting nih ya? Masih. Itu stay-nya dari jam berapa sampai jam berapa sih kan? Sebenarnya untuk semua talent tuh kita betul-betul standby calling ya. Jadi kalau misalnya jam 2 tiba-tiba kalian lagi di mana, lagi di misalkan ini kan base campnya kebetulan lagi dekat Karapitan. Misalkan kalian lagi di Lembang mau nggak mau tetap harus datang gitu. Tetap harus datang. Semua termasuk saya gitu. Tapi untuk semua talent yang betul-betul ada di dialog misalkan di hari itu ya langsung di calling dari pagi, langsung standby gitu. Tapi itu ada ininya nggak Kang? Misalnya nih, skrip di hari ini adalah misalnya perannya keluarganya Kang Mus sama Roy. Nah itu kan syutingnya buat hari ini, apakah itu ada info dari hari sebelumnya atau kayak memang ngedadak aja gitu di hari hari? Biasanya nih infonya dari jam 9 ke atas. 9 malam ke atas? Tapi ini jam 7, tapi barusan udah ada callingan juga sih. Udah ada callingan juga? Untuk beberapa talent gitu. Jadi kalau misalkan nggak nentu sih, kadang pagi subuh baru keluar dialog kayak gitu sih. Iya. Berarti angetan ya? Dadakan banget. Dadakan kayak banget. Tantangan juga sih. Iya. Kang Sandy ini bisa diceritain nggak? Masuk PP6 ini gimana sih ceritanya? Oke, jadi kan tadi sudah cerita saya ngikutin jalur independen lah gitu ya. Tapi sebelumnya saya juga udah pernah nyoba ngajuin ke file lewat Instagram, ngupload foto, video ke Tison Pangeran. Dari tahun 2020. Ada respon. Terus di tahun 2021 sama ngirim juga. Terus kemarin tuh terakhir ada satu teman saya kasih info lewat DM, dia kirim infonya, wah ada casting, udah langsung ikut deh. Nah langsung upload file video profile sama acting. Udah itu pas malamnya langsung di calling, langsung dihubungi sama Kang Tison, sama Bang Tison. Disuruh ketemuan besoknya langsung ketemuan sama Bang Tison untuk ngobrol masalah ini dan lain-lain. Setelah ngobrol langsunglah diajak syuting. Langsung diajak syuting. Enggak, ini sorry, diajak di hari itu apa besoknya? Ya pas pengajuannya hari A misalkan, nah ketemunya hari B. Di hari B pun langsung syuting. Kaget sumpah. Bentar. Ini kan nggak ada persiapan dong, maksudnya langsung tag aja gitu? Ya kita emang nggak ada persiapan sih jatuhnya. Terus kedua, shock aja sih. Kaget lah, nggak shock sih, cuman kaget. Wah langsung syuting gitu kan. Oke lah, ayo bisa gitu. Ya udah langsung aja kita juga harus siap gitu kan. Siap dulu ya. Urusan salama belakangan. Kan, nih di hari pertama mulai ada retake nggak? Di hari pertama retake mungkin dari kayak hari pertama tuh di satu episode pertama nih. Iya. Paling retake-nya di motor ya kan, blocking itu mah. Jadi ya kayak take pertama mah latihan lah gitu. Take kedua baru harus betul gitu kayak gitu. Kedua dialog sih. Dialog tuh kita harus betul-betul sama yang ditulis di skrip. Jangan sampai ada yang dilebihkan, jangan sampai ada yang dikurangi. Nah kalau saya waktu itu improv jatuhnya pas lupa ya, ternyata nggak boleh. Nggak boleh, harus diulang lagi ya. Itu juga saya tahu dari Teh Kiki kalau nggak salah. Teh Kiki pernah wawancara juga sama Kiki Serena ya. Iya, pernah wawancara juga bahwa kalau di Preman Pensiun itu nggak boleh improv, harus benar-benar sesuai sama naskah. Kalau naskahnya itu ya itu, nggak boleh ditambahin atau dikurangin. Berarti itu benar ya? Iya benar, emang itu disuruh sama juragan, sama Pak Aris. Pokoknya harus sesuai, mau nggak mau, suka nggak suka harus sesuai ini. Nah oke. Coba kita mundur lagi ke belakang nih Kang. Kang Sandy ini kan baru di PP6, mengajukan ya kan, berarti kan ikut casting. Tapi emang ada background sebagai artis nggak sih atau aktor gini? Background ya sebelumnya saya dari SMP SMA udah mulai ngikutin di dunia entertain kayak gini, walaupun dari extras, feature. Beberapa tahun terakhir ikut di
salah satu iklan masyarakat BNN. Nah, terus tetap masih ikut feature sama Ekras juga, tetap saya ambil gitu. Karena ya itu kan di calling dari agensi yang di Bandung gitu. Kayak kita mah seneng-seneng aja ya dikasih job kayak gitu, ya mungkin itu rezeki gitu ya. Nah, lanjut. Terakhir di iklan yang BNN, terakhir iklan dan akhirnya pecah telur di 2022. Dapat peran yang penting kayaknya ya. Soalnya masuk dalam big line lah gitu. Nah, iya. Kalau kita ngelihat karakter Roy ini kan adalah cowoknya Safira, di mana Safira ini anaknya Kang Mus. Kita tahu sendiri ya, karakter Kang Mus ini yang diperankan Kang Epi dari PP1 itu kan udah sangat luar biasa nih. Itu ada apa ya? Ada kayak grogi atau kena mental. Aduh, ini kenapa sih harus dapat perannya Roy terus ketemu harus duet sama anaknya Kang Mus lagi? Ya oke. Sebenarnya di awal tuh udah dikasih tahu kamu sebagai Roy karena nanti jadi pacarnya Safira kan. Cuman di situ saya baru baru gitu doang gitu, baru ya oke lah. Setelah mengikuti cerita-ceritanya ke sini, ternyata saya dalam garis besarnya nggak nyangka juga gitu kan, sebagai pacar Safira, Safira dari keluarga yang paling utama di film itu gitu kan. Jadi suatu kebanggaan banget, soalnya dikasih kepercayaan buat meranin Roy. Kedua, gimana perasaannya ya seperti manusia lainnya lah, deg-degan iya, takut iya gitu kan. Soalnya kayak betul-betul momen juga buat saya gitu, dikasih peran di Preman Pensiun tuh gitu. Roy ini kalau kata saya termasuk peran yang ya lumayan vital juga. Ya, nggak apa ya, kalau ibarat kan ada beberapa peran juga yang hanya datang sekali seliwer atau beberapa episode lah gitu episode. ya. Ini kan kalau Sandy kan kalau Roy ini kan mau tidak mau kan masuk ke ruang lingkupnya Kang Mus juga nih, pasti bakalan sering muncul juga nih. Nah di situ saya juga kagetnya setelah baca dialog dan ngikutin beberapa episode muncul terus. Kayak ya seneng, pastilah senengnya. Kedua, tapi kita kan di sini dikasih tanggung jawab buat meranin seorang Roy gitu kan. Kayak jadi tantangan juga sih gitu. Ya mungkin orang lihatnya, wah si Sandy dikasih peran Roy, hebat ya, kok bisa ya gitu ya. Ya emang ini mau dari rezeki dari Allah gitu ya. Tapi mereka nggak tahu apa yang saya rasakan gitu di produksi. Mereka nggak tahu bahwa saya tuh bawa peran gitu kan, harus menggiring peran gitu. Ya takut salah iya gitu kan, takut jelek iya. Ya segala lah pokoknya, segala kerasa gitu. Ya tapi nggak tahu ya, mungkin sebagai penonton mereka yang bisa nilai mau bagus jeleknya. Yang penting kita udah berusaha untuk ngasih nih gitu kualitas Roy kayak gini gitu. Sebagai saya pribadi yang meranin gitu ya. Ya tapi ya kayak gitulah. Susah juga buat ngungkapinnya tuh. Ya intinya mah seneng iya, tapi beban juga iya sebenarnya. Tapi kalau Kang Sandy ini emang ngikutin PP nggak sih dari sebelum-sebelumnya? Jujur atau enggak? Jadi kayaknya jadi gini aja. Di awal saya ngikutin sebenarnya. Tapi mungkin karena ketutup kegiatan jadi nggak ngikutin full gitu, enggak. Makanya sekarang saya suka ngelihat ini itu. Jujur deh, sama beberapa episode terakhir kayak Iwan Tison. Saya nggak tahu sebenarnya. Sorry loh ya, emang kan kayak kuliah juga, jadi disibukin sama hal yang lain lah. Mau nonton juga, paling nonton tuh ya selewat. Ya saya tahu Kang Epi ini Cesio, Safira gitu, Murad, Komar, tahu gitu. Cuman ya selentas lah. Maafkan, sumpah maafin. Balik lagi nih Kang Sandy, meranin Roy berarti sulit nggak sih? Sulit gampang sebenarnya. Kebalik ya, sulit gampang ya. Kalau ditanya sulit di bagian apanya? Sulitnya mungkin di internal kali ya. Soalnya kan emang otak hati manusia tuh beda-beda ya isinya. Jadi kadang ada A ngomong gini gitu. Kadang yang B keren gini. Kadang yang C udah lain lagi, D lain lagi. Jadi kita tuh kayak mau fokus di satu karakter tapi kadang salah,
kadang jangan gitu loh gini. Jadi kayak bingung ke saya juga gitu kan. Ini mah ungkapan saya aja sih, cuman ya gampangnya ya mungkin setelah dapat chemistry-nya sama Safira kali ya. Jadi kayak udah plong gitu. Walaupun di hari pertama saya baru kenal banget langsung tag. Ya deg-degan sih waktu itu juga sih, deg-degan banget. Mana adekannya? Nonton nggak sih episode awal? Waktu awal yang awal tuh yang disenderin tuh. Kalau awal disenderin Safira. Nah, baru episode awal. Kalau episode awal tuh nggak tahu ini episode awal bukan. Saya ingatnya tuh kalau waktu episode awal itu ya adanya Roy sama Safira itu waktu makan batagor apa bakso. Oh itu udah beberapa episode. Terus itu juga pas diculik. Dia ngomong diculik. Itu udah ini mah episode awal banget. Awal banget gimana si Roy sama Safira diperkenalkan di preman pensiun gitu. Jadi pertamanya saya review dikit aja nggak apa-apa ya. Ya pertamanya saya tuh ketemuan sama Safira, cuman saya tuh telat. Oh iya yang telat itu ya, yang terus telat setengah jam. Iya di taman. Iya itu. Ingat. Nah setelahnya Safira nongkrong nih kepalanya di bahu saya nih di sini. Tapi saya kesel di situ. Udah hampir 1 jam kan saya bilang kayak gitu. Dia sudah kesel gitu kan. Ya itu adegan pertama. Iya. Itu pertama kali ketemu di episode pertama. Chemistry-nya belum dapat. Iya. Kayak anjir, saya dari gitu kan. Kaget gitu lah. Tapi ya kalau kesini kalau ada gitu-gitu lagi sinilah gitu. Udah dapat lah chemistry-nya gitu. Tadi ngomongin sulitnya, gampangnya. Ya gampangnya mah apa ya, mungkin dari awal kita tinggal gitu-gitu aja sih. Maksudnya gitu-gitu aja tuh apa ya, dialog ya mungkin kita mah tinggal apa terus tinggal nyesuaiin intonasi dan lain-lain. Ya gampangnya kebanyakan pakai motor sih ini. Pakai motor. Iya. Adegan pakai motor. Nah ini ada yang nanyain tadi dari kru PRFM nih. Oh ya? Itu kalau motor yang dipakai itu motor pribadi apa motor dari krunya, itu motor apa sih? Satria F1. Iya, Satria F1. Itu motor kerabat di tempat kerja saya. Jadi gini ceritanya. Di hari pertama itu kan saya udah dikasih tahu nih sama Bang Tisan. Jadi karakter Roy itu kayak anak geng motor katanya. Pokoknya setel motor lah katanya, suka anak kayak motor gitu. Nah kebetulan pas sudah ngomong sama bagian propertinya, Roy, nanti kamu pakai motor yang berisi kan yang kayak gini-gini. Nanti saya masih cari. Oke, taunya belum nemu-nemu di bagian art itu deh. Terus saya tawarin lah. Saya juga adanya teman di tempat kerja. Kayak gini motornya. Oh ya udah coba kirim. Ya udah saya langsung suruh, namanya Yana di tempat kerja saya tuh. Yana sebagai kitchen di tempat kerjanya. Yan, motor boleh dipinjam gak buat syuting preman pensiun? Oh ya udah sok aja. Nah untungnya langsung lancar gitu, nggak ada ini itu gitu. Oh tapi minta fotoin depan belakang kiri kanan, mau dilihat dulu. Ya udah dari kirim lewat WA, langsung saya resign ke Bang Riki namanya, bagian kendaraan tuh. Langsung dia ACC. Oh ya udah katanya, langsung saya ketemuin sama yang punyanya. Yang ngobrolin untuk masalah sewanya dan lain-lain. Langsung fix ya udah, saya pakai. Iya, jadi itu bukan motor saya sebenarnya. Tapi memang kebanyakan orang yang kayaknya motor saya sih. Nggak mungkin dari cara saya berkendara motor itu, ya emang saya mah mau motor apa juga bisa gitu ya. Ya kayak klop aja sih. Kayak kepemilikan sendiri pernah bukan. Tapi kan kalau adegan Roy ini ya, kan emang kebanyakan juga di jalan naik motor. Bahkan kalau di beberapa adegan Roy ini emang kayaknya terlihatnya seperti anak motor banget lah, di jalan ngebut dan lain sebagainya gitu, penguasa jalanan. Itu gimana kan? Maksudnya ada rasa takut nggak sih atau kayak ya udah? Apa memang kalau pas itu emang pelan sebenarnya atau memang ngebut juga sama kenceng? Ngebut sih sebenarnya, cuman kadang saya suka lihat lagi kan di episode tuh. Rasanya ini udah ngebut banget gitu, udah kayak taruhkan nyawa lah, ibarat kata kayak udah selip-selip gitu. Kok kayak masih pelan gitu kan. Di episode awal udah nyabet Kang Mus kan. Iya. Perkenalannya kan udah kayak kebut-kebutan gitu. Ya cuman emang basic saya bukan basic sih sebenarnya, emang pergaulan pengendara anak muda zaman SMP SMA kali ya. Suka ugal-ugalan, pakai metik. Jadi udah biasa aja gitu.
Tapi sejauh ini kan, sorry ya, apakah pernah ya jatuh ke waktu pas syuting atau dan sebagainya? Alhamdulillah sejauh ini belum pernah. Janganlah ya, janganlah. Motor orang juga guys. Ngeri lah. Nah, kalau Kang Sandy ini ngelihat karakter Roy ini seperti apa sih? Udah berapa episode? Ini udah episode ke-30 berapa? Iya, ya udah episode ke-30-an. 30-an ya? Nah, ngelihat karakter Roy ini seperti apa sih? Kayak gimana ya? Saya cuma bisa miripin kayak Dylan, tapi nggak kayak Dylan juga sih sebenarnya. Sok keren, tapi nggak keren sebenarnya. Ya, cuman karakter gimana ya? Dia tuh ya seperti yang udah diceritain sama Bang Tisan tuh, dia tuh anak motor katanya. Sering ugal-ugalan, belum dapat kerjaan juga. Ya kayak masa kosong lah, kayak anak muda zaman sekarang gitu, kerja enggak tapi pacaran terus. Keliling-keliling terus, ya kayak gitu loh karakter. Oke. Nah, kalau di balik layarnya nih kan kalau kita ngelihat Roy ini kan sama Safira, terus juga sama Kang Mus, terus juga sama Yayat dan juga Agus ya. Nah itu kalau di balik layar orangnya seperti apa sih? Seru-seru nggak atau gimana? Mungkin kalau saya bilangnya kayak gini, gilanya orang Sunda kayak gimana sih? Sama mereka tuh kayak gitu semua. Kebetulan ya rata-rata orang Sunda semua sih. Walaupun dari Garut, Tasik, Bandung, Banjar, Subang, ya kayak gitulah warna-warna bercandanya bercandanya Sunda. Cara ngomongnya Sunda, kelakuannya orang Sunda sama, mereka semua kayak gitu. Gila semua. Asik semua. Asik. Kalau di Preman Pensiun itu lebih PP6 ya? Ini PP6 sorry. Lebih dekat sama siapa? Kalau secara di balik layar ya? Di balik layar. Iya. Untuk kalian yang sering nonton mungkin kalian suka dengar Akamsi. Saya dekat semua. Sebenarnya saya dekat sama semua sih. Saya tuh nggak pernah ngebeda-bedain bahwa saya paling dekat sama mereka, enggak. Bahkan sama Kang Murad pun gitu. Friendly banget gitu. Ramah banget. Walaupun mereka kadang nilainya Kang Murad nggak pernah ketawa, serem, kayak Kang Abeng, Ujang, Murad gitu kan, itu kan satu komplotan ya, satu tim. Tapi baik-baik semua, kayak Kang Darman, Bang Edi, apalagi kan Bang Edi itu, kalian tahu kali Bang Edi ya, sang pendiri EKTC, baik semua. Tapi kalau misalkan kumpul-kumpul ya kita tahu attitude lah, tahu etika. Kadang misalnya bukan karena kita pengen bergaul, bikin satu komplot, enggak, lebih tepatnya kita nyesuaiin lah gitu. Kita anak baru, jangan sampai gimana lah, takutnya jelek ke kita, ya gimana gitulah negatifnya gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalkan Safira sama Regina, pasti tahu Regina ya, Rena nama aslinya. Saya tuh suka nongkrong bertiga sama Safira sama Rena di Alfa. Suka ngabisin waktu di situ sampai di calling untuk syuting. Ketika pulang syuting langsung kumpul lagi di Alfamart. Di situ kan di basecamp tuh sebelahnya ada Alfamart soalnya. Nah, tapi deket kok sama semua, ya nggak beda-bedain. Sampai sama kru-kru juga pada deket semua. Nah kalau untuk pendalaman karakter Roy-nya nih, suka sering sama siapa sih kalau di Preman Pensiun? Entah itu kayak mungkin belajar gerak tubuh ataupun kayak intonasi harus bacanya kayak gimana, belajarnya atau sharingnya ke siapa? Karena kondisi terakhir kita tuh dari awal udah kejar-kejaran juga ya. Jadi di PP6 ini kita tuh sebenarnya kurang reading. Kurang reading. Cuman ya jadi tantangan juga buat kita untuk menerapkan dialog itu di hari yang sama. Ketika dialog turun kita harus langsung baca, langsung nerapin. Udah harus profesional lah gitu ya. Kalau untuk masalah acting atau intonasi, saya suka nanya ke senior sebenarnya. Kayak misalkan Bang Mawar, kadang ke Kang Yayat, ke Bang Tison sama Kang Cecep juga. Kalau misalkan ada dialog yang kurang serak, misalkan serak di penulis tapi kurang serak di mulut saya, ya saya tanya, Bang ini emang kayak gini gitu atau gimana? Saya minta cariin intonasinya, ataupun kan daripada saya yang salah, kita lebih baik bertanya lah daripada tersesat gitu ya. Kayak gitu. Lagi kita orang baru juga, ya harus banyak bertanya lah. Ya, kita yang saling belajar juga intinya. Nah kalau dari Sandy sendiri,
Ini kan skrip kan datang langsung dari Juragan ya, lalu dikasihkan. Pernah atau gimana sih karakter Juragan ini kalau di mata Sandy? Karakter Juragan orangnya bergaul kok sama semua talent. Bergaul sama semua talent, ramah, baik. Sampai kadang kalau saya pulang malam balik lagi ke base camp suka ditraktir nasi goreng. Sebaik itu gitu ya. Sebaik itu, tapi kalau udah tegas. Kayak gitu orang. Iya. Cuman kita segan lah gitu. Pernah banyak sharing juga sama Juragan? Apa? Sharing sama Juragan atau misalnya gak ada yang berani gitu. Atau cuma Astrada yang berani kayak gitu. Atau kita talent gak ada yang berani, sekalipun Kamura, Bang Tisen ya, kalau Bang Tisen paling urusan talent ya. Karena kan dia sebagai talent koordinator juga. Ya, tahu etika intinya. Kita tahu diri lah, walaupun Juragan suka nongkrong. Kita misalkan lagi nongkrong di depan nih sama talent-talent lain, tiba-tiba gabung, kan kayak wah, deg-degan nih, tapi cair suasananya gitu. Asik nih orangnya. Cuman ya kayak minta foto bareng enggak lah. Tahu batas lah. Berarti ide itu benar-benar dari Juragan, ide preman pensiun itu maksudnya nggak ada campur tangan kayak misalnya para pemain kayak misalnya ngasih kayaknya ini tambahin ini kayaknya bagus nih ya atau ini buat nanti gitu-gitu. Sejauh ini saya tahu full dari Juragan atau Maris Nugraha. Cuman sikapnya Pak Aris tuh gini. Kalau dia ngelihat hal-hal unik atau lucu di depan mata dia, bisa langsung jadi dialog. Bisa langsung jadi scene. Contoh kayak yang viral-viral deh, kayak Fashion Week. Itu kan langsung diterapin ke Makisya. Kedua, terakhir tuh yang Rehan. Langsung masuk itu dialog Rehan jadi dialognya Rena. Yang pacarnya Aos. Jadi kayak gitu sih. Terus kadang kalau misalkan nih dia ngelihat kita lagi bercanda atau apa, itu ya hati-hati aja sih bisa masuk gitu. Makanya kita tuh, wah hati-hati nih ntar masuk sama Juragan ditulis gitu. Jadi kayak kita was-was gitu. Terus saya pernah sharing cerita juga sama Bang Mawar, Bang Eko. Dulu katanya pernah pas syuting dia tuh kecapean, terus dia tidur di beca gitu. Tahu-taunya itu kru-kru udah ngumpul di depannya, sama Juragan juga udah ngumpul depannya. Langsung masuk ke dialog itu. Ada yang depan itu nyata gitu, dijailinnya nyata depan Juragan. Tapi langsung masuk dialog katanya. Ya kayak gitu sih. Ide uniknya tuh langsung diterapin ya. Ya kayak gitu sih uniknya. Kang Sandy. Nah, ini kan udah kayaknya ya udah mulai masuk bau-bau akhir nih. Bau-baunya sih begitu. Tapi dari postingan juga nih. Iya. Bau-baunya sih ya. Ya, tapi doain lah biar manjang itu biar kalian seneng juga enggak. Keseruan apa nih, pengalaman apa sih yang didapetin selama main preman pensiun? Keseruan mungkin dari segi keluarga kali ya. Kayak di preman pensiun tuh kalau misalkan kita di base camp sama kru, sama pemain lama, sama pemain baru, kita tuh kayak udah jadi keluarga banget gitu. Makanya udah dari kemarin-kemarin kita tuh udah saling ngobrol. Ini kalau PP6 selesai gimana ya? Nanti kita tuh jauh. Karena kan kayak Akamsi Kusman, tahu kan Kusman? Dia orang Majalaya. Saya orang Kopo. Ada lagi yang orang Subang. Kayak bakal sedih gak sih gitu. Kayak aduh kayak gak mau kehilangan lah gitu. Kayak udah ngebentuk jadi satu keluarga gitu. Walaupun di lapangan kita tegas gitu, ditegasin sama kru dan lain-lain, tapi di balik semua itu kayak udah satu keluarga aja. Satu keluarga sih. Itu yang paling dibanggain di preman pensiun gitu. Beda sama proyek-proyek yang lain gitu. Yang saling kayak senioritas dan lain-lain. Di sini itu enggak sih. Emang nggak ada senioritas keluarga. Kita tahu ada yang senior, ada yang baru, tapi kita tetap berbaur, tetap tahu batasan juga. Tapi emang kayak gitu, kayak cair banget gitu. Kadang ada Om Yujeng, tahu Om Yujeng yang jadi tim gembira. Kan di situ di luar basecamp tuh ada piano, kita karaokean di sana. Kayak sesantai itu gitu. Sesantai itu. Sampai ngobrol ya, kadang Juragan keluar kita ngobrol, dibecandain. Sama kayak extras atau feature gitu kan. Berbaur kita tuh. Asik sih gitu. Oke. Kayak momen banget lah.
ada yang berubah nggak sih dari Sandy nih sebelum main rekaman pensiun sama sesudah main rekaman pensiun? Ya paling lebih banyak yang kenal aja sih. Jadi pernah suatu saat saya lagi pergi syuting dari rumah perginya pagi-pagi. Kebetulan ban bocor, terus saya belum ngambil uang. Ya udah berhenti dulu depan Alfa. Tahu lah ya kondisi Kopo tuh macetnya minta ampun. Saya lagi nongkrong tiba-tiba Roy, ya kaget ya dipanggil-panggil kayak gitu. Ya kirain teman atau siapa, maksudnya nggak kenal juga gitu kan. Aman parkiran, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Gimana parkiran, setoran aman gitu. Aman dibilangin. Ada Kang Mus, saya bilang kayak gitu kan. Terus ya mungkin lebih banyak yang kenal tadi kan. Kedua, apa ya? Followers naik mungkin. Ya itu mah bonus aja sih. Kita kan fokusnya sebagai pemain seni di sini ya, mau famous dan lainnya itu semua sebagai bonus sih saya ngerti. Famous alhamdulillah biasa aja ya nggak apa-apa gitu. Followers naik ya berarti mereka kenal kita, mereka ngikutin kita. Ya kaget aja sih kayak gitu. Seneng lah gitu. Ya seneng iya tapi nggak mau, takutnya jadi besar kepala sih saya teh. Ya jujur-jujur aja gitu. Ya tapi mudah-mudahan enggak ya. Ya jangan tapi sampai. Nggak mau saya juga. Jangan sampai. Kayak gitu sih. Star syndrome bisa merusak ya. Jujur sih emang kayak ada beberapa yang anggap saya kayak gitu, tapi saya juga kadang beberapa hari terakhir itu saya kena mental sebenarnya dianggap kayak gitu. Itu dari apa? Dari teman lingkungan kah atau dari netizen kah? Internal ada, dari netizen ada, cuman ya balik lagi ke kitanya nanggapnya gimana ya. Kalau kita kan tadi seperti yang saya bilang gitu, hal-hal kayak gitu tuh bonus sebenarnya. Kalau saya di lapangan ya kita tetap hormat sama kru, sama yang senior, tetap jaga itu etika gitu kan. Tapi ya tetap ya tadi seperti yang saya udah bilang juga, hati sama kepala orang tuh beda-beda isinya gitu kan. Mungkin ada yang beranggapan, ada yang enggak, ada yang betul-betul nganggap saya baik. Ya mungkin ada yang awal episode biasa aja kesini kayak banyak gaya apa gitu ya gitu. Ya alam ya nggak mau pembelaan atau gimana, yang penting kita lakuin yang terbaik aja lah gitu, jangan terlalu banyak tingkah. Walaupun mereka tetap menganggap kita kayak gitu ya kita juga harus kuat mental intinya. Apa nih yang dilakuin sama Ascendy nih ketika ya kita tahu ya kita nggak bisa menutup mulut netizen yang mencibir ataupun memuji ya. Tapi kan kadang kita juga bingung, kalau dipuji kadang membuat kita malah jadi terbang melayang. Kalau kita dihujat malah membuat kita ngerasa benar-benar kena mental gitu. Nah apa sih yang saya dilakuin untuk menghindari kalau dipuji kalau dihina biar nggak kena mental, atau ketika dipuja nggak jadi kena star syndrome gitu? Apa yang bisa dilakuin? Sejauh ini mah apa ya, paling saya cerita ke beberapa orang yang di dekat saya gitu. Ada beberapa talent saya ceritain. Aduh ini A, E, B, C cerita kayak gini. Ya udah mau gimana lagi kayaknya. Terus kedua, saya tuh orangnya kadang suka pengen sendiri. Kadang ngabisin waktu. Enggak juga? Atau emang pengen ngabisin waktu sendiri? Jatuhnya ambivert sih. Ambivert, jadi gini loh, saya tuh emang seneng banget sendiri. Kadang kayak misalkan sebelum syuting pulang kerja suka nongkrong sendiri sampai jam 12 malam. Terus kalau misalkan lagi nunggu syuting juga suka di Alfa sendiri, ngerokok sambil denger musik gitu kan. Tapi setelah kenal Safira sama Rena kadang ditemenin juga. Tapi kalau Safiranya syuting tetap sendiri. Tapi nggak selalu gitu. Nah, ambivertnya di mana? Nah, extrovert juga. Gampang berbaur sama orang. Nggak pilih-pilih juga dari SMP, SMA. Kayak misalkan orang dulu kan ini kudu buku. Nggak, kalau saya gabung semua. Sampai sekarang pun mau mereka yang dulunya bandel di SMA, ada yang paling kutu buku di SMA, saya tetap dekat sama mereka. Begitupun di base camp, sama dekat sama semua gitu. Jadi ya sebetulnya ambivert sih. Emang suatu saat suka pengen sendiri. Kadang kan kita perlu waktu untuk sendiri, untuk me time, buat menenangin pikiran atau menetralisir segala hal. Iya, sangat butuh. Sangat butuh banget. Tapi random sih kadang di tempat surabi, tempat kue balok. Kadang ngopi gitu.
ya mau orang kenal atau enggak, cuma bodo amat, yang penting saya pengen sendiri gitu kan. Dalam kondisi sekarang gitu ya. Tapi kalau dulu mah kan belum ada yang tahu gitu. Ya kalau sekarang mah paling kayak, wah, orang tuh kayaknya kebanyakannya gini loh kalau ngomong, wah menantu Kang Mus katanya kan, kalau dia ingat cuman dia lupa nama kan. Oh Roy ini, oh ini si Sapira katanya. Udah tahu Roy gitunya, si Sapira katanya. Kacau. Banyak. Terus terakhir tadi pulang syuting tuh, berhenti di perempatan di Gatsu. Ada satu mobil tuh isinya anak SMA semua tuh. Tiba-tiba dibukain kaca tuh sama si supirnya, pada ngeliatin semua. Ngapain ngeliatinnya? Tapi mereka ketawa-ketawa gitu kan. Aku mah bukan Yoma tapi udahlah, nggak ada urusan juga gitu. Lihat lagi ke depan, dibukain lagi, taunya HP udah kayak gini ngerekam. Kampret, gue bilang kan, ngapain ya kamu manggil aja gitu ya, nggak usah diem gitu, jadi kita yang malu gitu kan. Ampun deh. Nih balik lagi ke netizen, banyak nggak sih netizen yang ngejodoh-nyodohin antara Roy sama Sapira nih? Banyak. Di komen TikTok, di DM, di komen IG juga ada sih. Roy, betulan gak sih pacaran? Wah, cocok sih sama Sapira. Kapan nikah? Kapan kawin? Wah, kacau. Gue udah ya udah lah. Lucu sih, jadi hiburan aja. Hiburan aja ya. Oke. Gak tahu tuh kalau Sapira yang baca. Enggak sih, saya nggak pernah cerita kayak gitu ke Sapira. Ya cukup jadi konsumsi pribadi, walaupun itu publik loh. Dia bisa lihat gitu. Tinggal buka profil saya aja di TikTok. Ya enggak? Ya kadang malu juga sih. Aduh, apa sih? Cinlok enggak? Enggak. Oh ini enggak. Enggak, serius. Oke. Kalau ini kita coba tanya soal beberapa pemain ya, atau aktor atau aktris di Preman Pensiun yang paling unik atau yang paling random. Kalau menurut Sandy siapa? Pasukan Cicahem. Pasukan Cicahem? Tahu kan? Pasukan terminal kayak Adon, Dado. Iya. Saya seneng sih ngumpul sama mereka. Seru banget. Random orang. Capruk lah orang seneng. Iya. Kalau kalian suka lihat live-nya, kayaknya ketawa-ketawa sendiri deh. Ada Adon, tahu nggak sih? Yang pernah main di Suparman Reborn. Dado itu yang. Kalau nama asli saya kurang, tapi kalau nama di Preman Pensiun. Encuy. Encuy ya. Encuy. Dan Adon siapa namanya? Lupa juga. Serius kan lupa. Kalau nama-nama di mainnya nama-nama ini ya. Iya. Ini ya sama sih, kalau di Basecamp manggil nama-nama peran semua. Roy, Kusman, ada gitu. Iya. Nah, kalau yang paling jahil siapa? Paling jahil. Siapa ya? Nggak ada sih, cuman ya kadang kayak sekelas Kang Happy, ya suka jahil juga. Terus ya gitulah, banyak. Kalau ya nggak bisa disebutin satu-satu, karena mereka ya gilanya sama-sama gila gitu loh. Kayak kadang ya. Saya nih sih, kan saya tidur kan sama Didu, sama Kusman. Saya lagi biasa gitu di kamar, tiba-tiba si Kusman lagi main TikTok, kok musiknya ini terus, pas dilihat, dianya merem, taunya di HP-nya. Kebetulan kemarin videonya Irin lagi, kacau emang. Tapi dia ada tidur asli, saya videoin, jadi saling jahil aja, jadi saling jahil. Iya. Orang Sunda sih gimana sih bercandanya? Emang seru-seru berarti ya. Oke. Nah, ada yang mau disampaikan gak nih sama ya penonton PP atau subscribernya channel YouTube Radio PRFM terkait Preman Pensiun atau terkait Roy sendiri atau terkait Preman Pensiun kali ya? Iya. Ya kalau untuk terkait saya mah ya mungkin mereka yang bisa nilai mau lebih mau kurangnya, tapi ya minta maaf kalau misalkan masih kurang puas dengan acting saya atau performance saya di Preman Pensiun. Kedua, ya saya juga minta doanya buat biar Preman Pensiun bisa lebih manjang lagi. Jadi kan kalau lebih manjang kalian juga bisa lebih nikmatin gitu. Ini kan balik lagi ke Juragan sebenarnya. Kalau beliau mau panjang pun ya bisa sih gitu kan, tapi ya nggak tahu sih. Balik lagi ke doa kalian ya sih sebenarnya ya. Kalau orang antusiasnya lebih tinggi, kayaknya bisa aja kali ya. Kayak gitu.
Ya minta doanya aja lah biar lancar, biar episodenya banyak, walaupun ditunda nanti di episode 7 di season 7. Dan mudah-mudahan ada season 7 nanti lebih ramai lagi dan ketemu orang-orang yang kalian sukai lagi gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, ini kita bahas terkait PP udah. Sekarang kita coba main games ya. Games. Nah, kita apa nih? Pilih kasih 2 pilihan, pilih 1 kata, alasannya apa? 1 kata, alasannya apa? Iya, ada kata, 2 pilihan. Bukan gambar. Enggak, 2 pilihan. Nanti pilih salah satu, terus apa alasannya kenapa milih itu? Oke. Yang pertama. Langsung? Iya dong. Oke. Acting atau bermusik? Acting. Why? Saya hobinya dua-duanya sih. Hobinya dua-duanya, cuman kayaknya lebih ke acting sih. Lebih ke acting? Lebih ke acting. Karena ya udah lama juga terjun acting. Oh, oke. 2, sinetron atau film? Sinetron atau film? Mungkin sih film layar lebar ya? Iya. Sinetron deh kayaknya. Sinetron deh. Apa? Karena PPN? Pertama itu kayaknya. Kedua, umum ya, ini mah umum aja sih. Jawaban manusiawi gitu. Lebih banyak episode-nya. Lebih panjang juga ya? Banyak. Ya, itu mah manusiawi ya, di luar saya sebagai Roy loh. Nonton TV apa nonton YouTube? Nah, YouTube. YouTube. Saya tuh orangnya semenjak keluar SMA jarang sih nonton TV. Kecuali kalau misalkan ada acara musik atau band-band luar baru saya nonton. Kalau misalkan Maroon 5 ada ini baru saya nonton gitu kan. Kayak gitu sih. Suka nonton cuman jarang. Ya sekarang udah di HP sih kebanyakannya habisin waktu. Gitu. Lanjut. Pantai atau gunung? Pantai. Kenapa? Lebih sejuk, lebih nenangin. Dulu kan saya kuliah di Jogja nih. Saya sering ngabisin waktu di pantai. Dan saya pun pernah naik gunung sekali-kalinya, naik ke Gunung Prau. Yang kata orang itu sebenarnya bisa dicapai ke puncak tuh 2 jam. Iya, nah kayaknya ada cerita kurang mengenakan. Saya tuh kemarin 5 jam, nggak tahu kenapa ya, padahal biasa aja ya, istirahat, naik, tapi kok lama banget gitu. Tapi orang bilang kan ini 2 jam juga cukup. Tapi kalau saya sampai 5 jam, nggak ngerti juga sih. Tapi emang lebih suka pantai. Lebih suka pantai, lebih nenangin. Walaupun di Bandung Raya ini jauh dari pantai, lebih memilih pantai dibanding gunung ya, dekat gunung Bandung ya. Jauh, sumpah. Pengen ke pantai sih. Udah rencana pengen ke healing gitu di pantai, ngelepasin beban penat dan lain-lain gitu. Nikmatin panasnya, biarlah hitam-hitam gitu ya. Yang penting bisa dengan laut, lihat laut. Itu paling seneng sih pantai. Seneng banget serius. Oke. Terima kasih buat Kang Sandy yang udah ngeluangin waktunya ke channel YouTube Radio PRFM. Sukses terus. Amin. Lancar terus rezekinya. Amin. Yang pasti sehat-sehat selalu. Amin. Dan semoga project PP juga tetap berlanjut ya. Amin. Karena saya juga termasuk pecinta preman pensiun, pengen lihat Roy lagi ke depannya seperti apa di preman pensiun. Buat para penonton juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe PR News YouTube, oke?